Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Brisa, kabar Brisa hari ini? Alhamdulillah, kabar hari ini sehat Bu, sehat sekali. Alhamdulillah, kita bertemu dalam keadaan sehat ya Brisa ya. Saya senang bisa bertemu dengan Brisa pada kesempatan kali ini. Yes, saya juga senang Bu bertemu Ibu hari ini. Karena memang sudah saya tunggu Ibu mau supervisi saya pada kesempatan hari ini. Hari ini saya akan berdiskusi Brisa mengenai peningkatan kompetensi inti coaching ya. Nah, Brisa ingat nggak kira-kira apa aja sih inti kompetensi inti coaching? Potensi inti dari coaching itu ada tiga Bu. Yang pertama itu ada presence, yang artinya kita itu menjelaskan terhadap coaching. Kemudian yang kedua itu ada mendengarkan aktif ya. Ketika kita berhadapan dengan coaching, maka kita akan semaksimal mungkin mendengarkan aktif apa yang disampaikan oleh coaching tersebut. Dan yang ketiga itu ada kita ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dalam artian pertanyaan yang bermakna, pertanyaan yang tajam kepada coaching tersebut. Nah, ini ya, jadi itu ya potensi inti coaching itu ada tiga. Yang pertama itu present, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga nanti coaching kita itu bisa mendapatkan jawaban yang terbaik ya. Nah, sekarang kali ini kan saya akan membantu Brisa nih dalam proses coaching. Menurut Brisa, apa sih yang perlu saya bantu dalam proses coaching kali ini? Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Ratu yang sudah menyempatkan untuk datang ke sini untuk observasi saya dalam proses coaching nanti bersama teman saya yaitu Bu Diana, rekan sejawat saya di sekolah Bu. Saya ingin Ibu membimbing saya dalam proses coaching nantinya dalam meningkatkan kemampuan tadi sudah disampaikan ya potensi inti dari coaching. Saya itu ingin menitikberatkan mengenai presence, kehadiran penuh terhadap coaching dan mendengarkan aktif permasalahan coaching tersebut. Dan boleh saya tambahkan lagi Bu? Saya ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot terhadap coaching saya nanti. Begitu, jadi Ibu ingin mengambil ketiga-tiga dari kompetensi inti yang ada dalam coaching ya Bu ya? Saya mohon bimbingannya dari Ibu Ratu ya. Saya akan mendukung peningkatan coaching Brisa dengan coaching Ibu pada hari ini. Nah, menurut Brisa bagaimana tentang fokus observasi kita pada hari ini? Apa betul Ibu ingin mengambil tiga itu atau Ibu mau menekankan bagaimana dari tiga itu? Apakah tiga-tiganya akan kita ambil atau seperti apa? Oke, saya berharap Ibu Ratu dapat memperhatikan cara saya nanti ketika saya coaching dengan coach saya yaitu Bu Diana. Yang pertama itu ada mendengarkan aktif ya Bu ya. Mendengarkan aktif ketika si coach ini menyampaikan permasalahannya kepada saya, dan cara saya mengajukan pertanyaan yang berbobot terhadap coach saya itu Bu. Itu harapan saya kepada Ibu agar memperhatikan cara saya nanti ketika coaching dengan coach saya. Baik, jadi Ibu ingin saya melihat atau mendengarkan apakah Ibu sudah aktif menjadi pendengar yang baik dan apakah Ibu sudah melakukan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach Ibu seperti itu ya? Ya, benar sekali Bu. Oke, baik Bu. Nah, pada hari ini Ibu kan akan melakukan coaching dengan Bu Diana ya? Iya. Oke, itu saya sudah sangat setuju dengan apa yang sudah Ibu ingin lakukan. Berarti Ibu mau mengambil ketiga inti dari coaching, yaitu mendengarkan aktif, merumuskan masalah yang efektif, dan mendengarkan jadi pendengar yang baik ya. Oke, sama-sama pertanyaan yang efektif Bu ya, efektif sama berbobot itu ya. Oke, semoga tujuan kita pada hari ini pada kesempatan
ya, dari yang sebelumnya Ibu sebelum melakukan coaching dan setelah melakukan coaching sekali ya. Oke, terima kasih. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan, bagaimana perasaan Risa setelah kita melakukan supervisi seperti ini atau kita berdialog seperti ini? Perasaan yang saya rasakan awalnya itu ketika saya mau supervisi Bu, saya Itu ya Bu ya. kemudian badan saya serasa dingin semua rasanya. Tetapi setelah berjalannya supervisi lagi dari awal sampai akhir, saya berhadapan dengan Ibu Ratu. Ternyata Ibu Ratu orangnya welcome, yang menanyakan itu tidak langsung ninjas. Pertanyaannya itu ya pertanyaannya bisa kita jawab gitu, bisa dijawab dengan mudah lah saya jawabnya, dengan tidak ada rasa takut lagi ketika memang supervisi dengan Ibu Ratu. Jadi kegiatan supervisi hari ini itu menurut Bu Risa menyenangkan ya. Alhamdulillah. Nah, sekarang saya selesaikan sampai di sini supervisi kita ya. Jadi saya ucapkan terima kasih karena Bu Risa sudah menyempatkan waktu Bu Risa, dan silakan Ibu Risa melakukan coaching terhadap coach Ibu pada hari ini, dan saya akan membantu Ibu Ibu melakukan proses coaching ya Bu ya. Nah, nanti setelah kita melakukan coaching itu kita bertemu lagi Bu ya. Nanti setelah kita ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih banyak Ibu sudah membantu hari ini. Semoga proses coaching yang akan saya lakukan nanti berjalan lancar ya Bu ya. Mohon pamit dulu Ibu. Semoga lancar Bu Risa. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Diana. Saya izin ngobrol sebentar ya Bu sama Baik, silakan. ada yang mau saya ceritain sebelumnya. Bisa waktunya? Ada Bu, insya Allah sekarang waktunya lagi ada senang. Ibu Diana sepertinya sedang ada masalah nih. Iya Bu. Mau buat cerita gimana masalah? Sebenarnya ini sudah berjalan sekitar 3 minggu saya rasakan. Ya, tapi saya ini belum punya tempat gitu untuk cerita ke siapa gitu masalah saya ini supaya saya ini bisa dapat solusinya. Jadi akhirnya saya putuskan saya mau coba cerita sama Ibu Risa masalah cerita saya. Dan harapan saya itu dari bercerita sama Ibu Risa saya bisa menemukan solusinya dari masalah yang saya hadapi seperti itu Bu di kelas saya. Baik, saya siap untuk mendengarkan cerita daripada Ibu Diana. Saya silakan. Makasih ya kok sebelum waktunya. Iya, sama-sama. Begini Bu, di kelas saya itu kalau pelajaran bahasa Indonesia pada saat saya belajar tentang memberikan materi menulis, anak-anak itu sepertinya tidak tersudah untuk menulis. Beda halnya kalau saya memberikan materi berbicara, Anda berbicara, anak-anak antusias, semua antusias. Tetapi yang menjadi masalah saya adalah saat saya memberikan pembelajaran yang mengharuskan siswa menulis, mereka itu jadi malas-malasan. Ya, dikerjain tugasnya tapi tidak maksimal, hanya sekedar masalah saja supaya waktu itu ada yang itu. Tapi tingkat keseriusan bahkan keberanian jawabannya itu ya ala-ala. Jadi saya itu agak pusing Bu, karena dalam bahasa Indonesia itu kan 4 keterampilan harus seimbang ya. Keterampilan menulis, bicara, menyimak, mendengarkan. Nah, sementara saat belajar menulis, rata-rata anak-anak saya itu malas gitu loh. Jadi saya bingung gitu, gimana saya mau ambil nilai di saat pembelajaran bahasa yang mengharuskan siswa menulis. Seperti itu sih bisa. Untuk sebelumnya
menurut Ibu apa kira-kira yang membuat murid-murid Ibu itu semangat belajarnya masih menurun? Saya sudah melakukan observasi sih Bu, ada beberapa siswa, tidak semua anak itu berapa, yang memang malas sekali gitu kalau sudah menulis. Setelah saya tanya apa yang menjadi kendala mereka saat menulis tadi, jawabannya itu seperti ini. Kalau kamu menulis Bu, di situ banyak kaidah yang harus diperhatikan seperti itu. Ide-idenya Iya, mulai dari idenya, tanda bacanya, kemudian pemotongan apa suatu kalimat menjadi alatnya baru itu kan harus jelas seperti itu. Nah itu yang membuat anak-anak saya itu jadi kurang antusias tuh kalau menulis. Nah tapi kalau mereka bercerita, berbicara, mereka senang gitu karena menurut mereka kalau berbicara itu tidak terlihat ya, tidak terlalu terlihat gitu kesalahan-kesalahan kecil, bahkan kalaupun mereka ada yang salah, koreksinya cepat karena kan melalui lisan. Jadi itu sih Bu alasannya. baik. Untuk tadi sudah Ibu jelaskan mereka itu siswa-siswa itu tersebut dengan cara yang sudah Ibu lakukan itu mereka belum mengalami perkembangan yang signifikan. Saya ingin bertanya kepada Ibu mengenai nantinya ide-ide apa yang memang bisa membangun minat belajar siswa itu tadi lebih baik lagi. Jadi ini Bu, setelah saya mengobservasi beberapa siswa saya yang memang kurang antusias dalam menulis, saya mempelajari apa yang menjadi masalah mereka. Saya itu berpikir seperti ini Bu. Saya akan memberikan tugas kepada siswa saya dengan memadukan minat dan bakat anak seperti itu. Jadi anak-anak saya di kelas 4 itu rata-rata sebagian besar menyukai berbicara ketimbang menulis. Nah, jadi saya itu memang sudah punya ide sih Bu, tapi maksudnya saya sudah tulisan Iya, kalau betul. ya. Kira-kira kalau saya pakai ide ini nanti bisa berkembang nggak ya? Bisa meningkat nggak ya kemampuan anak saya? Apa itu Bu? Ide saya itu seperti ini sih Bu. Di kelas itu kan ada berbagai topik ya Bu, ada temanya. Misalnya nanti itu yang dalam rencana saya itu Bu, ada namanya menceritakan pengalaman menyenangkan dari anaknya seperti itu. Saat menceritakan maka saya akan minta anak saya untuk maju ke depan kelas bercerita secara lisan dengan bahasa mereka sendiri seperti itu Bu. Nah setelah mereka bercerita, nanti saya akan meminta untuk mereka menuliskan apa yang sudah mereka ceritakan sendiri tadi di depan kelas. Tapi saya belum kerjain sih Bu, makanya saya sendiri dulu, makanya saya konsul sama bisa gimana kira-kira bisa saya lakukan itu di kelasnya. Saya sangat setuju sekali dengan ide yang Ibu sampaikan. Mungkin nanti setelah kita kesini bisa Ibu praktekkan ya. Ya Bu, kayaknya hari Kamis depan belajar bahasa Indonesia di kelas 1. Nanti setelah Ibu mengajar kita bisa bertemu kembali bagaimana perkembangannya nanti. Kemudian apa sih yang menjadi tantangan Ibu ketika Ibu mengajar di kelas yang kondisinya seperti itu? Ya kondisi anak saya yang tidak mau menulis, hanya mau berbicara itu sudah sebuah tantangan sih Bu buat saya di pelajaran bahasa Indonesia ya. Ya tapi ya itu tadi saya nggak akan menyerah gitu Bu, karena kan itulah tantangannya ke guru. Kalau ada anak yang minatnya berbicara, sementara kita meminta mereka menulis, maka itu kewajiban saya Bu untuk mencarikan solusi atau konsep yang baru atau metode yang lain lagi supaya bisa memadukan apa yang sudah menjadi minatnya siswa dengan apa yang akan saya capai seperti itu sih Bu. Iya. Setuju ya Bu ya dengan apa yang sudah Ibu sampaikan tadi. Kemudian setelah Ibu menghadapi tantangan itu tadi, apa yang Ibu butuhkan dalam mencapai tujuan tersebut? Atau
menyampaikan pada kaidah penulisan terlebih dahulu. Ya. Tetapi saya nanti hanya menilai kesamaan apa yang sudah diceritakan dengan apa yang ditulis, seperti itu dulu Bu. Nah, jadi Poin yang pertama. ya, yang pertama, yang misalnya pembelajaran dari kami itu pertamanya seperti itu dulu. Nah, kemudian minggu depan kan itu ada bahasa Indonesia lagi ya Bu ya, di hari Senin. Nah, di hari Senin itu saya mulai masukkan lagi. Misalnya peraturan menulis itu huruf kapital di awal, tanda titik, setelah tanda titik kapital, nama manusia, nama tempat itu huruf kapital. Nah, itu dulu yang saya masukkan dulu. Iya, iya, saya kisah-kisahkan untuk pemakaian aturan penulisan seperti itu menurut saya. Setelah kita bahas mengenai percakapan hari ini Bu, strategi yang sudah Ibu sampaikan tadi, kita harus memahami tentang Ibu memahami siswa-siswa Ibu tadi yang tadinya tidak suka menulis ya, gimana caranya mereka itu suka menulis dan dengan cara mereka itu bercerita, ya kan? Kemudian apa kira-kiranya agar bisa itu semua terlaksana? Mungkin di awal saya berpikir masih banyak penolakan karena memang ya tadi menurut anak-anak menulis itu sulit, menulis itu sulit, tidak segampang kalau berbicara. Tapi kalau dia dari saya pribadi, saya akan berkolaborasi dengan orang tua. Oke, ya harus sekali Bu. Dari hasil apa yang ditulis, kan ada suatu cerita, hasil mereka tuliskan. Saya tidak menilai kaidah penulisan terlebih dahulu, tetapi hanya mencontohkan apa yang diceritakan mau ditulis. Kemudian di bagian bawah nanti supaya ada kolaborasi dengan orang tua kerjasama, maka saya akan mendatangkan orang tua di samping alat saya. Mudah-mudahan bisa berhasil lagi ya. Jadi anak-anak itu bisa bersemangat ya Bu ya. Iya, karena itu kan dia. Ada saya mengajarkan tugas gitu ya. Karena ikut mengawasi kan pekerjaan. Iya. Oke, Saya nggak nyangka loh bisa. Ternyata saya dapat ide setelah bercerita sama ya ibu. Bu, dengan percakapan kita kali ini mudah-mudahan bermanfaat ya Bu ya. Baiklah, saya rasa mungkin untuk percakapan kita hari ini cukup sampai di sini Bu. Kalaupun nanti ada permasalahan yang Ibu hadapi itu bisa terselesaikan ke depannya. Saya juga merasa saya bisa membantu gitu. Walaupun nggak banyak, kita antar teman rekan sejawat bisa saling bantu. Nanti walaupun saya ada kesulitan juga, saya datang ke Bu Diana. Mudah-mudahan Bu Diana juga ada kesempatan ya, ada waktu luang untuk mendengarkan cerita saya. Iya, Ya Bu Lisa, saya mau terima kasih banyak ya sama-sama Ibu ya Diana. kemudian atas kepedulian yang dengan saya bercerita sampai akhirnya saya bisa menemukan ide untuk perbaikan saya menghadapi ke depan. Semoga bisa ada perubahan Bu ya. Bu, Ibu Ratu, Ibu Kepala Sekolah, makasih ya Bu, Ibu jadi ngedengerin teman ngobrol di nyata. Ya sudah Bu Lisa, saya permisi dulu ya Bu. Assalamualaikum. Baik Bu Lisa, bagaimana tadi setelah Bu Lisa melakukan coachingnya, bagaimana perasaan Bu Lisa? Alhamdulillah tadi sudah melakukan coaching ya Bu ya bersama coach saya yaitu Bu Diana. Alhamdulillah permasalahan yang disampaikan oleh Bu Diana tadi ada jadwalnya Bu. Saya merasa senang bisa membantu teman saya tersebut dalam mengatasi masalah yang dia hadapi terhadap budaya di kelas Bu. Baik, Bu Lisa ada waktu kan ya? Hari ini sekarang kita akan membahas hasil observasi yang tadi Bu Lisa lakukan bersama coachingnya. Nah, menurut Ibu, bagaimana performa Ibu tadi ketika Ibu melakukan coaching? Oke, dan ini Bu ya, berikan juga skalanya menurut Ibu, skalanya berapa
pada hari ini setelah saya melakukan coaching dengan coach saya, untuk pertanyaan tadi gimana Bu? Performa yang sudah saya laksanakan tadi ketika saya melakukan dialog dengan coaching, insya Allah sangat baik ya, karena memang ketika teman saya itu datang dengan masalah dan ketika diceritakan kami sama-sama yang satu menyampaikan permasalahannya, yang satu mencari jalan keluarnya, ada titik temunya gitu. Untuk skalanya, kalau sebelumnya ibu tadi melakukan coaching, saya pakai coaching itu mungkin skalanya di 4 Bu. Tetapi setelah saya melakukan coaching dengan coach saya, skalanya bertambah menjadi 9. Menurut Bu Lisa, berarti sudah berjalan dengan baik ya Bu ya. Dan skala yang diberikan adalah 9. Ya gitu ya Bu ya. Nah menurut Ibu Lisa itu kenapa Ibu bisa menentukan seperti itu? Ya, tolong ceritakan. Untuk tadi kompetensi yang akan saya tanyakan di sini tadi, yang pertama itu ada passion sebagai menggunakan aktif. Bahwasanya ketika saya tadi mendengarkan curhatnya coach saya, itu saya mendengarkan dari awal sampai dengan akhir Bu, dimana coach itu datang dengan berkeluh kesah, dengan rawat wajah yang gimana ya, rawat wajahnya itu tidak sedang gembira gitu, rawat wajah yang memang ada masalah gitu. Dengan seiring berjalannya waktu, si coach tadi menemukan solusi ya atas permasalahannya, yang dimana masalah dari coach tadi dia menemukan siswa di dalam kelasnya ketika dia mengajar itu. Bu Diana ini kan mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia Bu. Nah jadi sebagian besar ada anak-anak yang memang mereka ini tidak suka menulis Bu, tidak suka mencatat ya. Nah jadi ketika ditanya oleh Bu Diana, mereka ini kalau tidak suka mencatat, tidak suka menulis, sukanya apa nak? Sukanya bercerita gitu. Nah jadi dengan hal tersebut permasalahan itu sudah teratasi, dan mungkin nanti bisa dilakukan treatment itu ketika Bu Diana bertemu kembali kepada siswa-siswa di kelas tersebut. Jadi seperti itu. Dengarkan aktif ya tadi ya Bu ya. Bukan dengarkan aktif, present. Saya hadirkan dulu ya. Kemudian dengarkan aktif itu tadi saya mendengarkan permasalahan yang disampaikan oleh Bu Diana itu tadi, apa permasalahannya, kemudian saya menanyakan pertanyaan yang saya rasa itu sudah berbobot yang ditanyakan kepada Bu Diana sehingga menghasilkan solusi yang terbaik bagi Bu Diana. Baik. Jadi Ibu Masa itu sudah menghasilkan solusi yang terbaik dari Ibu Diana atas masalahnya ya. Cerita Ibu. Iya, sebelum melakukan pertemuan dulu. Nah, sekarang saya kan tadi mengambil ya, dengan sebagai observer yang dalam kegiatan percetakan ini. Nah, boleh nggak Bu saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Oke, boleh. Tentu boleh Bu. Dipersilakan Ibu untuk menyampaikan hasil observasi terhadap saya hari ini. Baik, jadi menurut pengalaman saya Bu Lisa, untuk present Ibu udah cukup baik Bu ya, dan untuk mendengarkan aktif itu saya rasa Ibu Lisa udah cukup baik kok ya. Ibu sudah mendengarkan, sudah memberikan motivasi-motivasi ya, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga Ibu Diana bisa mencari solusinya sendiri seperti itu ya. Namun pada kesempatan yang tadi ada kesempatan
yang sudah terbayang oleh Bu Risa yang kira-kira akan bisa lakukan untuk meningkatkan lagi performa Ibu di area yang tadi kita bahas bahwa masih kurang dalam membuat pertanyaan yang mendalam Bu ya. Kira-kira apa tuh yang akan dilakukan? Mungkin kita akan menentukan strategi yang memang strategi itu untuk peserta didik dalam kelas tersebut gitu. Banyak strategi yang bisa dilakukan oleh coach tadi dalam pembelajaran ketika di kelas. Itu mungkin strategi atau model pembelajaran yang bisa dilakukan ditreatmentkan dalam kelas. Oke, kemudian jadi strategi-strategi itu harus kita pelajari juga benar-benar ya. Oke, jadi yang kita bahas ini atau hasil pengamatan misalnya gitu ini akan saya tulis ya Bu dalam aplikasi akademik, dan kita akan lakukan siklus selanjutnya setelah ini Bu. Baik Bu, terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Demikian nanti kali dia seperti kita hari ini ya. Iya Bu. Terima kasih banyak Ibu hari ini sudah mengamati kinerja saya sebagai coaching dengan coaching saya. Mungkin di kesempatan berikutnya kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat Ibu ya. Tentu saja mungkin nanti kita bisa bertemu hangout berdua sambil ngopi Bu, boleh? Boleh, Iya. silakan tentukan jadwalnya nanti kalau waktu saya senggang kita bisa ngopi ya. Terima kasih banyak Ibu. Baik.